Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lubi Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Hukum nikah terbagi menjadi 5, yaitu pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram, yang terakhir mubah. Saya akan jelaskan 2, yaitu wajib dan sunnah saja. Yang pertama wajib, seseorang yang mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu kawin, maka kawinlah." Yang kedua, sunnah, bagi seseorang sudah mampu kawin tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Kawinlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat lain, dan janganlah kalian hidup seperti pendeta-pendeta Nasrani." Wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi 2, yaitu haram selamanya dan haram sementara. Apa itu? Yang pertama, haram selamanya, dikarenakan itu terbagi menjadi 5, yaitu 1. Ibu, terus ke atas. Yang kedua, anak perempuan, terus ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan yang sekandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat, bibi dari ayah atau ibu, baik sekandung, seayah, seibu. Yang kelima, keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua, karena hubungan susunan, terbagi menjadi 7, yaitu ibu susuan. Yang kedua, ibu dari ibu susuan. Yang ketiga, ibu dari bapak susuan. Yang keempat, saudara perempuan dari ibu susuan. Yang kelima, saudara perempuan dari bapak susuan. Yang keenam, cucu perempuan dan ibu. Yang keenam, cucu perempuan ibu susuan. Yang terakhir, saudara perempuan susuan. Selanjutnya, karena hubungan perkawinan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, ibu istri. Yang kedua, anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga, istri anak. Dan yang terakhir, yaitu ibu tiri. Selanjutnya, karena sumpah li'an. Apa itu sumpah li'an atau sumpah li'an? Artinya, sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan suami karena istrinya telah menyanggah tuduhannya suaminya itu, sementara suami sendiri tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya. Selanjutnya yang kedua, haram sementara, itu dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, 2 orang perempuan bersaudara dinikahi secara bersamaan. Yang kedua, wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita yang sedang dalam iddah. Yang keempat, wanita yang ditalak 3. Yang kelima, wanita musyrikah. Dan yang keenam, wanita yang sedang melakukan ihram. Yang terakhir atau yang ketujuh, wanita dinikahi dengan seorang laki-laki yang telah beristri 4. Selanjutnya, pelaksanaan pernikahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, memiliki calon istri atau suami. Yang kedua, meminah. Yang pertama, memilih calon istri atau suami. Sebelum mengajukan lamaran kepada calon yang diinginkan, Islam menganjurkan agar melihat calon istrinya terlebih dahulu untuk melihat rupawan di wajahnya seperti budi pekerti dan sebagainya. Yang kedua, meminah. Sebagaimana umumnya sebelumnya melangsungkan pernikahan, biasanya diawali upacara meminang, yaitu menyatakan kehendak dari seseorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan secara langsung atau perantara. Tata cara wanita yang boleh dipinang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bukan istri orang. Yang kedua,
tidak dalam pinangan laki-laki lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tidak sedang dalam iddah. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah itu terbagi menjadi 6 hal. Yang pertama, sikhat itu ijab dan kabul. Yang kedua, wali mempelai perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Dan yang keempat, adanya calon suami. Yang kelima, adanya calon istri. Yang terakhir, mahar. Selanjutnya ya, yang terakhir, walimah, artinya berkumpul. Terbagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan walimah dan menghadiri undangan walimah. Yang pertama, walimah. Pelaksanaan walimah. Walimah dapat diadakan ketika nikah atau sesudahnya. Yang kedua, menghadiri undangan walimah. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari penjelasan saya tentang pernikahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.